Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hama pada tanaman lada yang beranggotakan nama kelompok Ahmad Riyadi, Lutfi Khoiriyah, dan Nikade Revita Rianas. Tahap-tahap budidaya tanaman lada. Yang pertama yaitu pemilihan bahan tanam, penentuan varietas yang unggul dan sesuai dengan kondisi lapang. Yang kedua yaitu pembibitan dengan penggunaan media campuran tanah, pasir, dan bahan organik lainnya. Yang ketiga, penanaman, pemindahan tanam dari polybag ke lahan perkebunan. Yang keempat, pemeliharaan meliputi mengikat dan memangkas sulur, penyiangan, pemangkasan tajur, pemupukan, pengawan secara berkala. Penggerek batang lada, Lobhobaris piperis. Penggerek batang lada merupakan hama utama lada yang menyerang tanaman sejak pembibitan hingga di lapangan. Serangan ini akan menyebabkan gangguan proses fotosintesis dan mengganggu proses produktivitas tanaman hingga menyebabkan tanaman mati. Bagaimana serangga dewasa menyerang? Serangga dewasa menyerang pada bagian bunga, buah, pucuk, serta ranting dan daun muda. Imago L. piperis meletakkan telur secara terpisah, tidak berkelompok, pada bagian buku-buku cabang buah dan batang utama. Telur L. piperis berwarna putih kekuningan dan akan menetas kurang lebih selama 7 hari. Dan berikut merupakan metamorfosis dari hama thrips. Yang pertama, gambar pertama menunjukkan bentuk telurnya, gambar kedua merupakan nimfa, gambar ketiga merupakan pupa, dan gambar keempat merupakan imagonya. Kemudian yang berikutnya adalah Thrips sp atau Thysanoptera thripidae. Hama ini bersifat polifag, sangat senang pada dataran rendah dengan suhu udara yang kering. Kelembapannya mulai dari 70% dan suhu 27 sampai 32 derajat Celcius. Karena memicu produksi hormon seks dan terjadi perkawinan secara massal. Thrips sp atau Thysanoptera thripidae bereproduksi secara partogenesis dan lebih meningkat jumlah hamanya ketika memasuki musim kemarau. Bagaimana serangannya? Hama thrips menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun, terutama pada bagian daun muda, biasanya menyebabkan daun yang terserang berwarna coklat atau mengkeriting dengan keriput hingga akhirnya mati. Telur diletakkan secara terpisah di permukaan daun muda pada saat umur 10-15 hari atau ditusukkan ke dalam jaringan dengan ovipositor dengan kisaran 80-120 butir. Kemudian untuk hama ketiga ada kutu putih atau bisa kita dalam bahasa Latin bisa kita sebut yakni Planococcus minor. Kutu putih ini berbentuk oval, kemudian dia berukuran 1-2 mm. Biasanya di setiap sisi tubuhnya itu terdapat 14-18 pasang lilin seperti duri. Kemudian imago betina mampu hidup bertahan selama 120 hari, sedangkan untuk jantannya hanya hidup selama 4 hari. Kemudian betina meletakkan telur dalam kelompok benang-benang seperti kapas di bawah tubuhnya. Kemudian di sini terdapat gejala-gejala yang disebabkan oleh kutu putih, diantaranya ada bunga yang terserang, daun dan ketiak daun yang terserang. Kutu putih menyerang tanaman dengan cara menghisap bunga, ruas daun, serta ketiak daun. Gejala serangan yang diakibatkan oleh serangan kutu putih ini adalah adanya bercak-bercak putih yang terdapat di bawah daun. Penyebarannya sangat cepat, oleh karena perlu dilakukan pengendalian yang cepat pula. Dan di sini betina mampu menghasilkan telur hingga 270 telur dalam setiap siklus hidupnya. Pengendalian yang bisa kita lakukan ada 3 step. Yang pertama ada kultur teknis, varietas toleran, penyiangan atau pemupukan, yakni fisik mekanis, pengembalian serangga secara langsung.
atau bisa juga menggunakan musuh alami. Dan yang terakhir, cara yang terakhir bisa kita lakukan untuk mengendalikan hama pada selada, yakni melakukan dengan cara pemberian insektisida, bisa menggunakan sintetik atau nabati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.